Cibulau itu kopinya robusta itu kopinya bencong. Jadi ada rasa-rasa arabikanya itu karena faktor ketinggian. Nah, yang mengaruhi cita rasa itu ketinggian, faktor tanah. Kawasan sini hutan, antara hutan, kebun teh, kebun sayuran. Nah, ini kok kebun kopi. Kita mungkin bukan bingung untuk memasarkan, tapi bingung mencari bahan bakunya. Nah, itu yang udah alhamdulillah permintaan sudah banyak. Datang Raja Latte dunia dari Itali. Sampai dia bilang begini, orang Indonesia nggak suka ngopi, itu kebetulan. Karena Indonesia itu suganya kopi. Dari Sabang sampai Merauke itu cita rasanya unik dan bisa dinikmati, punya cita rasa khas yang berbeda-beda. Dan itu semuanya enak, itu Indonesia. Itu yang saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Pagi ini saya berada di sebuah lokasi yang spesial, saya kira ini. Spesial kenapa? Di kebun langsung ini. Di kebun yang saya kira ini banyak hal yang bisa kita dapat dari kebun ini melalui seorang figur yang luar biasa yang saya dapatkan infonya dari media sosial. Media sosial yang membuat saya penasaran sehingga saya harus jalan dari Cibinong ke Cibulau, Puncak Bogor ya. Dari pagi tadi kami tim jalan ke sini untuk bertemu figur seorang ketua kelompok tani Cibulau Hijau. Cibulau Hijau, Pak Kiryono. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Selamat datang Terima juga, Bapak. kasih sudah mengizinkan untuk datang di kebun. Sama-sama, Cibulau. Pak. Nah, Pak Kiryono yang pertama dulu, saya penasaran. Di sini lokasinya kan, mohon maaf, di daerah Jawa Barat. Iya. Tapi Bapak punya nama Kiryono. Apa artinya ini, Pak? Kalau arti mungkin kan, kalau diambil plesetan ya Kiryono. Kalau orang mikir Rauno, Pak. Kalau nggak mikir nggak ada gitu. Kita ini berada di kebun kopinya Bapak, ya. Ini dalam bentuk kelompok tani sini ya. Ini berapa luas ini, Pak? Kalau keluasan kita dikerjasamakan sekarang dengan program perhutanan sosial itu 610,64 hektar, Pak. Wow. Lumayan luas lah. Ini jangkauannya di mana aja? Ini kawasan KTH Cibulau, Cikoneng, Rawagede, Pondok Rawa, sama Curug Batu Gede. Oh, itu di satu kecamatan kah? Satu kabupaten, satu desa, Pak. Satu desa. Desa apa namanya? Desa Tugu Utara. Tugu Utara. Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini kan Pak Yono, ini kan khas ini ya. Iya. Ada kebun kopi yang dikelola, mungkin ini konservasi ya. Iya, konservasi nah, konsep. Ini kok bagaimana ini terbentuknya kelompok ya? Iya. Kelompok tani ini dibentuk dengan konsep ini. Awalnya kita sih nggak ngarah kopi ya, Pak. Ke arah kopi itu nggak. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga kepleset nih, Pak. Karena robusta ini, jenis klon ini robusta ini ya? Itu mestinya di ketinggian 1000 mdpl ke bawah. Kalau ini kita tanam di 1000, posisi kita 1400 mdpl. Jadi sebenarnya oper ketinggian. Sebenarnya kepleset. Jadi yang awalnya kita tanam itu sebelum ada kebun kopi dan sebelum ada kelompok tani tahun 99-2000, generasi muda waktu itu terciptalah kelompok peduli lingkungan. Tapi sebelum kelompok tani hutan ya. Nah, kelompok peduli lingkungan tersebut dari tahun 99 itu bubarnya di 2006, Pak. Karena kita melakukan penanaman pohon-pohon yang ada di kawasan sini, pohon endemik, dengan swadaya masyarakat atau regenerasi muda waktu itu, udah pada besar ditebangin, diambil sama masyarakat. Akhirnya kita merasa sia-sia, Pak. Kita nanam, kita pelihara, udah pada besar, dicolong sama masyarakat seperti itu. Akhirnya bubar di tahun 2006. Saya dapat evaluasi di tahun 2006-an tuh mengevaluasi yang saya tanam sama teman-teman itu udah ratusan pohon waktu itu, bahkan hampir ribuan. Itu udah pada besar diambilin lagi sama masyarakat, ada yang buat kayu bakar, kayu buat kandang kambing, kandang ayam ya, karena apa ya? Faktor kebutuhan masyarakat lah, Pak, seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat itu nggak bisa melarang ataupun nggak bisa, karena kita nggak ada kewenangan untuk ke arah situ. Nah, kenapa kita ke arah kopi itu ternyata yang ada pohon kopinya awal-awalnya itu seperti ini aja. Ini kan ada pohon perduh dan ada pohon peneduh juga gitu. Jadi salah satu menurut kita itu, menurut kami itu bisa menjadi alternatif jebakan orang biar nggak nebang pohon. Karena kalau contohnya pohon ini kalau ditebang
itu ambruknya kopi. Ya. Jadi berurusan sama yang punya kebun kopi. Maka punya dari inisiatif itu 2007 itu ada perencanaan PHBM waktu itu, pemberdayaan hutan bersama masyarakat dari Perhutani. Ya. Nah saya udah gini aja Pak, kita ngajuin kopi aja karena setelah pengamatan kami di lapangan ternyata kopi efektif untuk melakukan konservasi seperti itu. Karena kawasan sini tuh masyarakat sini yang pahamnya kalau dulu sayuran, bahkan ini dulu Pak kebayang ini dulu kebun sayuran kayak gimana. Kebun sayuran ini diganti balik sama yang punya kebun, akhirnya ditanamin kopi dan akhirnya seperti ini. Jadi konsepnya kita membalikan fungsi hutannya seperti itu untuk konservasi. Ya luar biasa. Oke. Nah ini kan satu konsep yang mungkin beda dengan yang lain. Iya Pak. Menurut Bapak ini bagaimana ini seperti ini dibandingkan dengan kebun kopi yang lain? Pada saat Bapak mungkin melihat di tempat lain. Kalau kebun kopi yang kawasan lain itu ada perbedaan, seperti contoh halnya kemarin kita juga evaluasi bareng sama teman-teman yang di Lampung Lampung atau daerah-daerah kawasan lain di Indonesia. Banyaknya hutan bawah habis di kebun kopi. Kalau sini enggak, jadi lebih memang mengutamakan ke arah konservasinya gitu. Tapi kalau secara kuantitas memang enggak sebagus seperti daerah-daerah lain yang kawasan yang benar-benar dapat terik mataharinya full itu enggak. Tapi untuk jangka panjangnya itu lebih stabil seperti itu Pak. Dan kebetulan juga kemarin 2023 itu terjadi kemarau panjang. Bahkan saya juga banyak main ke sana kemari, teman-teman penggiat kopi. Itu banyak kebun kopi yang udah pada rontok karena kemarau panjang, kurang resapan air, juga mungkin kelembabannya nggak ada air, dan ketergantungan kimia mungkin akhirnya juga pada rontok, bahkan hampir gagal panen lah di seluruh Indonesia itu hampir-hampiran seperti itu. Ini Pak kaitannya dengan pengelolaan bahwa tanaman ini kan butuh juga nutrisi untuk bisa berproduksi dengan baik. Nah dengan pola konservasi ini yang saya tahu berhubungan dengan lingkungan seperti apa ini Pak Yono dan teman-teman mengelola kebun ini secara budidaya tapi tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jadi salah satunya pengolahannya sih kita konsep dengan adanya kelompok kita lebih mudah lah Pak untuk sosialisasi terhadap masyarakat dengan konsep-konsep apa yang akan kita lakukan ataupun penggunaan pupuk apa yang kita lakukan juga sama masyarakat itu alhamdulillah lebih mudah. Kalau dulu sih waktu masih KPL agak susah karena KPL itu benar-benar pemahaman masyarakat itu benar-benar istilahnya nggak, kita sosial nggak ada apa-apanya memang juga, tapi kan kita mengajak ke masyarakat itu dengan cara membuktikan lah seperti itu, hal seperti itu. Akhirnya juga tercetus kopi itu salah satu kepleset juga sebenarnya di 1400 mdpl itu nggak cocok untuk robusta, tapi malah ada berkah tersendiri. Nah setelah berkahnya itu, setelah kita mulai didampingi IPB tahun 2014, kita juga dikenalkan sama penggerak kopi Bogor khususnya, dan kita mendapatkan berkah juga Pak. Berkahnya 2016 itu kita diajak dibawa kopi kita diikut sertakan kontes waktu itu pasti di Takengon Aceh Pak. Dan kebetulan Robusta Cibulo itu dapat juara 1 nasional waktu itu. Nah mulai masyarakat melirik ke arah situ. Waktu itu juga kita juga agak seru juga karena waktu di belakang situ posisinya saya ingat banyak. Setelah menanam ini adik saya itu ngajak ke teman saya, yuk kita nanam kopi untuk nanam kopi Dia ketawa itu dia mentertawakan itu dengan kayak sinis kayak gimana, nanam kopi kapan panennya gitu kan. Memang masyarakat sini kan nggak paham tentang budidaya kopi, untuk budidayanya gimana, hasilnya kapan, jualnya kemana, itu memang berat juga. Waktu itu juga saya nggak berpikir untuk menjual waktu itu, yang penting berpikir suatu saat kalau ngopi nggak usah beli seperti itu. Makanya saya bilang adik saya itu, kalau ngajak jangan sekarang, kita buktikan dulu aja dengan konsep kita yang kita rancang seperti ini. Kita buktikan, suatu saat jangankan lahan luas, karena waktu itu memang belum banyak yang ikut nanam kopi Pak. Suatu saat jangankan lahan luas, sejengkal lahan bakal buat rebutan. Itu nggak meleset Pak, perkiraan saya, karena masyarakat lihat dari segi hasilnya. Jadi kita itu lebih nggak bisa melarang, nggak bisa mengajak, tapi kita harus merangkul itu dengan bukti-bukti seperti itu. Setuju. Perjuangannya itu yang luar biasa Pak. Ada satu yang menarik tadi Pak, adik mengajak itu masih pakai prinsipnya nama Pak Kiryono, mikir dulu supaya ono. Kalau yang Bapak lakukan itu adalah
kerja Iya. supaya ono. Iya. Jadi Ja Yono. Oke, nah ini yang menarik Pak Yono. Setahu kita tadi sempat dibilang bahwa kopi itu kan ada kespesifikan. Iya. Ya, kita belajar bahwa untuk kopi untuk ketinggian itu ya kita tahu adalah kopi Arabica. Iya. Yang untuk kopi Robusta itu sendiri itu umumnya dikembangkan karena memang karakternya. Kita sudah belajar itu. Nah, seperti apa ini di sini kok sepertinya bagus dan tidak ada masalah. Menurut Pak Yono apa yang bisa dijelaskan dari pengembangan Robusta di ketinggian? Mungkin nilai plusnya itu dari ini ya Pak ya, dari apa ya? Cita rasanya ya. Cita rasa itu dia, bahkan teman-teman penggiat kopi itu sampai ada yang bilang ini Cibulo itu kopinya Robusta itu kopinya bencong. Jadi ada rasa-rasa arabikanya itu karena faktor ketinggian. Nah, yang mengaruhi cita rasa itu ketinggian, faktor apa namanya tanah ataupun vulkanik ya, dari vulkanik. Itu salah satu mengaruhi cita rasa kopi. Karena apa? Ya keunikan di Indonesia itu khususnya setiap daerah itu dia punya karakter cita rasa yang berbeda-beda. Bahkan seperti vulkanik Jawa Timur itu vulkaniknya apa, Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Sumatera itu banyak vulkanik. Makanya kalau Indonesia, standarisasi rasa Indonesia itu susah banget Pak. Setiap daerah pasti beda cita rasa. Iya. Spesialitinya itu beda gitu, cita rasanya seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan tadi seperti apa jadinya Pak Yono ini membudidayakan. Ini apa yang diperlakukan di sini sehingga dia bisa tetap berproduksi secara optimal ya. Iya. Sebagian sih kita Robusta ya Pak, tapi kebanyakan malah Arabica karena memang idealnya kawasan sini Arabica. Kalau kelompok-kelompok tani yang lain kita kenapa ke Arabica karena Robusta agak lambat di sini, memang pembesarannya pertumbuhannya agak lambat, makanya kelompok yang mentalnya kurang kuat saya arahkan dulu ke Arabicanya dulu gitu, seperti itu. Makanya ya supaya kelompok juga atau masyarakat juga ada nilai plusnya atau nilai ekonomi dari hasil-hasil yang mereka lakukan atau kita lakukan seperti itu. Seperti apa ini dampak ekonomi pengelolaan kopi Robusta di lokasi Cibalau ini terhadap anggota kelompok Pak Yono? Iya. Dampak ekonomi yang kita sangat terasa banget. Jadi salah satu kopi itu bisa dibilang menurut saya ekonomi padat karya Pak. Jadi banyak yang masyarakat sini kan pensiunan perkebunan yang udah nggak kerja, nenek-nenek, kakek-kakek bisa selalu berkarya, bahkan hingga akhir hayatnya bisa berkarya. Entah itu di kebunnya, kalau misalnya kebun udah nggak kuat, dia bisa bantu milihin kopi sampai memilah kopi dan sortir kopi seperti itu. Jadi terus gitu. Memang salah satu inisiatif saya itu salah satu ya menciptakan ruang kerja ya. Kalau bukan istilahnya mempekerjakan orang, tapi kita membuat pekerjaan biar masyarakat selalu aktif dan mendapat nilai ekonomi juga. Masyarakat dulu yang tergantungan hanya bekerja di perkebunan, tapi kalau sekarang bahkan yang tadinya kopi jadi sampingan sekarang bisa salah satunya udah banyak yang jadi utama ya, penghasilan utama. Dan mungkin menurut saya sendiri, bahkan saya belajar dari diri saya sendiri sebagai rakyat kecil, rakyat jelata ataupun kekurangan sampai kita nggak makan itu wajar. Misalnya kita nggak makan lah, kita nggak buka beli beras itu sehari itu udah biasa. Tapi ada juga yang bikin istilahnya kenapa saya harus greget untuk menciptakan sesuatu atau bisa menciptakan ekonomi masyarakat. Itu salah satunya untuk ya tadinya untuk makan, keduanya untuk jangan sampai merasakan sakit itu nggak ada untuk berobat. Nah itu yang paling sakit banget. Dan ketiga itu jangan sampai terjadi seperti Yono yang berkelanjutan. Karena kenapa Yono yang berkelanjutan? Ini hal negatifnya sampai nggak ada untuk membiayai pendidikan. Iya, bahkan saya sendiri juga dibilang mungkin orang-orang lain S2, S3. Kalau saya nggak, S5. Apa itu S5? SD kelas 5. Itu jangan sampai terjadi. Makanya pengen dari hasil konservasi itu bisa menghantarkan anak-anak kita atau regenerasi ke depan itu untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu tujuan utamanya seperti itu, Pak. Setuju. Dan ada alhamdulillahnya juga, Pak. Apa tuh? Pas kebetulan kemarin anak saya yang pertama udah diterima di IPB, Pak. Alhamdulillah. Itu yang bikin saya Pak merinding banget. Tuh, aduh Pak, saya Pak Yono tadi menyebut satu kata kunci IPB, IPB University. Nah, saya datang ke sini itu terinspirasi melihat berita di media sosial, tapi
penyampaian teman-teman di IPB, sang profesor-profesor tentang keberadaan IPB di sini, Cibulau, sehingga mengantarkan saya ke sini melalui teman-teman di IPB. Nah, seperti apa ini bekerjasama, apa ada kemitraan, apa yang sudah dilakukan sehingga saya kira sangat kompak ini kolaborasi IPB dengan teman-teman di Cibulau. Awalnya sih dulu penelitian ya Pak, penelitian kawasan puncak waktu di tahun 2013-2014an lah waktu itu. Nah, kenapa ke Cibulau itu selalu diekspos langsung sama mahasiswa IPB? Cibulau itu berbeda di kawasan sini, khususnya puncak Bogor ini, itu berbeda banget. Kawasan sini hutan, antara hutan, kebun teh, kebun sayuran. Nah, ini kok kebun kopi. Dengan adanya konsep begini tuh ya mungkin beda lah Kak. Akhirnya ditelitilah sampai penelitian sampai lama-kelamaan, akhirnya kita didampingi apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan. Dan kan kita juga banyak didatangkan para ahli kopi juga dari mana-mana. Salah satunya dari Pemalang, dari Tombo, itu ada salah satu rekan-rekan kita. Nah, akhirnya didatangkan petani dari Tombo, tenaga ahli 2014, 15, 16, 17, 18, 19 dengan bahasa petani. Karena kalau bahasa universitas itu bahasa intelektual banget Pak. Itu nggak bisa dipahami sama masyarakat sama petani seperti saya. Itu baru saya, oh ini toh makna apa, cara apa ya, yang dulu didampingi dengan bahasa intelektual dan diberikan bahasa ilmiah, dan setelah didatangkan ahli dari petani dengan bahasa petani baru nyangkut Pak. Awalnya sih iya aja, saya nggak tahu apa sih artinya itu seperti itu, karena ya sebagai rakyat jelata, masyarakat biasa nggak tahu tentang misalnya bahasa intelektual. Makanya di situ memang dibutuhkan regulator ya untuk pendampingan terhadap masyarakat itu ya, bahasanya bahasa masyarakat, bahasa petani yang lebih dimengerti seperti petani. Seperti itu. Mohon maaf tadi menyebut kerjasama dengan IPB University, itu dari bagian apa saja? Dari budidayanya, dari persiapan lahan tanah, pemanenan pasca panen, hingga pemasaran ya, sampai pemasaran juga. Alhamdulillah sekarang lebih terbuka ya, lagi, dan kita mungkin bukan bingung untuk memasarkan, tapi bingung mencari bahan bakunya. Nah, itu yang udah alhamdulillah ya, permintaan udah banyak. Jadi persiapan masyarakat belum terlalu siap secara kuantitas banyak, seperti itu yang disayangkan. Nah, saya masih penasaran Pak, kalau kita harus mempromosi kopi Robusta atau Arabica, ini kan kopi itu yang tahu saya rasa dan aroma. Yang menurut Pak Yono dibandingkan kopi yang lain, apa kelebihannya dari dua tadi, tesnya dan aromanya? Kalau secara khas itu, kalau Cibulau itu khususnya Arabica atau Robusta itu lebih cenderung ke gula bakar ya. Gula bakar, ubi cilembu. Itu aromanya yang lebih khas banget seperti itu. Pernah waktu itu suatu ketika datang Raja Latte dunia, saya nggak paham. Mereka itu Raja Latte dunia dari Itali. Pas saya bangun tidur waktu itu kecapean atau apa ya, jam 1 siang, ada tamu ya dari luar negeri. Pas kebetulan ada translate bahasa juga ada waktu itu. Sampai dia bilang begini, kalau orang Indonesia nggak suka ngopi itu kebangetan. Karena Indonesia itu sudahnya kopi. Dari Sabang sampai Merauke itu cita rasanya unik dan bisa dinikmati, punya cita rasa khas yang berbeda-beda, dan itu semuanya enak, itu Indonesia. Itu yang saya suka. Ini kan melihat, ini saya dari tadi merasakan suasana yang berbeda. Ya kan, saya jadi tamu saja sudah nyaman di sini. Apalagi para petani yang bisa mendapatkan hasil di sini. Tapi tentunya masih ada harapan untuk bisa meningkat lagi. Nah, seperti apa Pak Yono mewakili anggota kelompoknya untuk harapan ke depan? Mimpi saya, harapan saya itu salah satu kesadaran masyarakat tentang lingkungan utamanya. Ya biar regenerasi Pak, karena apa ya? Keberlanjutan alam itu ada di tangan masyarakat ya, kesadaran masyarakat, dan dari hasil atau berkah yang kita tadinya. Kenapa saya bilang berkah? Karena jauh dari perkiraan kami waktu hanya hasil kopi itu hanya untuk suatu saat pengen ngopi nggak usah beli, tapi ternyata bisa sampai menghantar anak regenerasi bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi. Itu yang sekali. Sekarang kaitannya dengan Pak, gimana kelompok ini bisa mempengaruhi saudara-saudara kita yang lain. Nah, seperti apa pesan Pak Yono untuk bisa membuat yang lain juga mungkin bisa meniru ya, bahkan mungkin bisa lebih meningkatkan pola yang ada di Cibulau.
Ya paling intinya sih ikhlas Pak ya. Kalau kita melakukan sesuatu, apakah dengan tujuan baik dengan ikhlas, itu Gusti Allah Tuhan itu akan memberi kecukupan. Apa yang kita inginkan bahkan jauh dari keinginan kita itu bisa jauh lebih tinggi Pak. Ini Pak Yono, bahwa ada pohon-pohon kopi tetap membiarkan pohon-pohon hutan. Ini bagaimana kaitannya dengan pengelolaannya? Apakah tidak nanti mengganggu pohon-pohon itu? Enggak juga sih Pak. Enggak juga, karena kopi itu kan pohon pereduh, dia butuh pohon peneduh. Cuman paling enggaknya 40% masih kena sinar matahari, itu saja kok. Dan bahkan belajar dari tahun kemarin Pak. Kemarin sampai ada berita ya, saya lihat di salah satu media sosial itu, ada yang bilang begini, 2050 itu bisa jadi kiamat kopi dunia. Wow. Itu kalau menurut saya tantangan ya. Saya sih langsung top gini aja, jangankan 2050, 2023 kemarin seluruh Indonesia sampai hampir pada mati kebun kopi. Itu kawasan lain, itu salah satu dengan konsepnya yang harus berbeda. Nah, kenapa di kawasan sini daun masih hijau, justru produksi malah bagus kemarin? Itu dengan konsep yang berbeda dengan lain, karena kita masih banyak naungannya, akhirnya bertahan Pak. Daun masih normal, buah juga bagus, seperti itu. Nah itu salah satu menjadi acuan ya. Kemarin bahkan rekan-rekan penggiat kopi se-Indonesia itu belajar bareng di sini, evaluasi bareng di sini. Ternyata saya salah selama ini. Hutan lebat habis, jadi kebun kopi, top sale-nya habis, ketergantungan dan resapannya kurang, akhirnya kopi gampang mudah mati. Nah dengan konsep begini Kang Yono, ini tetap dilanjutkan. Bahkan saya sendiri balik ke sana langsung saya menanam pohon-pohon buat naungannya lagi. Akhirnya dia untuk mengembalikan fungsi alamnya atau konservasinya seperti itu. Ini yang paling terakhir yang ingin saya tahu dari Pak Yono, kaitannya dengan kata kunci mengenai konservasi. Menurut Pak Yono seperti apa? Saya pernah dapat pejangan dari orang yang saya tuakan, saya ingat banget Om Eri dari Cikatapis. Dia pernah bilang begini Pak sama saya, kalau kita berbakti kepada alam Kang Yono, jangan takut kita akan kekurangan. Karena kalau kita memang orang beragama, kita berbakti pada alam, maka yang pencipta alam atau pemilik alam akan memberi cukup pada kita. Itu yang menjadi pedoman pegangan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi Pak Yono dan mencerahkan kita. Di bawah pohon kopi ternyata banyak hikmah yang kita bisa dapatkan. Ya, filosofi konservasi, filosofi kebun kopi. Luar biasa. Terima kasih ini berbagi kita di pagi hari di Bukit Cibulau ini. Terima kasih ini juga saya mendapatkan pencerahan banyak ya dengan ilmu-ilmu kehidupannya. Iya Pak, sama-sama. Sang ketua kelompok tani dengan brand nama luar biasa di sini, mikir supaya ada. Kir Yono. Terima kasih Pak Yono ya. Sama-sama, Pak. Kita sudah mendapatkan ini banyak kali ini dengan Pak Yono, baik dari konsep bagaimana mengembangkan kebun kopi yang dikondisikan dengan suasana ataupun lingkungan hutan ya. Jangan lupa untuk like, share, komen dan mendukung ini kita semua untuk bisa berkembang. Si Bincang Kedai Hijau. Ciao.